Kita lanjutkan lagi informasi lainnya, memanfaatkan kondisi toko yang sepi, seorang ibu yang tengah membawa bayi nekat melakukan pencurian di sebuah toko beras di kota Bekasi, Jawa Barat. Aksinya terekam kamera CCTV yang terpasang di toko. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di toko beras, Jalan Babakan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ini, nampak seorang wanita yang tengah menggendong bayi itu masuk ke dalam toko beras yang sepi. Sang penjual yang tengah tertidur pulas dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Setelah memantau situasi dan merasa aman, ia pun menggasak kantong plastik berwarna hitam berisi uang dan langsung kabur meninggalkan lokasi. Namun tanpa disadari, setiap detik aksinya ternyata terekam kamera CCTV yang terpasang di toko. Meski tergolong nekat karena beraksi di siang hari dalam kondisi jalanan ramai, namun pelaku berhasil menggasak uang lebih dari 1 juta rupiah. Ya, teman saya lagi tiduran ya, kesempatan ngambil uang di sana. Cuman itu isinya cuma kembalian aja. Isi uang recehan, cuman lumayan banyak. Ada 1 juta lebih. Dengan modal rekaman CCTV, pemilik toko akan melaporkan peristiwa yang dialaminya ke polisi. Diketahui pelaku ternyata adalah pengemis yang kerap berkeliaran di lingkungan sekitar. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi, Jawa Barat. Astagfirullah, ini tentunya yang dilakukan seorang ibu bukan tindakan yang patut dicontoh, terlebih berbuat kejahatan sambil membawa anak. Nah, Pak Ustadz bagaimana melihat kasus ini di mana banyak sekali ya ini modusnya adalah membawa anak-anak untuk melakukan kejahatan. Ya Mbak Wanda, na'udzubillah min zalik. Kita khawatir malah dosanya double. Perbuatan mencuri jelas haram dan berdosa. Mencontoh anak yang buruk adalah berdosa. Berarti kan mencontohkan anaknya nih, nah ibu ini mencuri, nah khawatir nanti itu direkam oleh kamera anak, direkam oleh benak anak. Dan anak ketika remaja, ketika dewasa, ingat dulu perilaku ibunya. Mungkin dia akan menyesali, mungkin dia akan menyalahkan, atau khawatir lebih dari itu, mungkin ia akan mencontoh, ibu aja dulu mencuri, masa aku tidak boleh mencuri? Kita khawatir justru perbuatan ini mendapatkan dosa 2 kali lipat. Mencurinya jelas dosa atas alasan apapun. Yang kedua, malah memanfaatkan anak. Anak dijadikan pengelabuhan. Sehingga orang kalau melihat bayi, melihat anak kan, wah tidak mungkin dia mencuri. Ternyata justru itu jadikan alat agar memperdaya pemilik rumah, memperdaya pemilik toko. Karena yang tadi justru kita khawatirkan, kalau ia membawa bayi untuk melakukan perbuatan jahat, berarti dia sedang mempertontonkan keburukan. Ia mungkin sedang mendidik anaknya agar mencuri nanti di masa yang akan datang. Layak ya sebagaimana para ulama menyimpulkan, kalau perbuatan dosa dengan membawa anak, dengan membawa pihak lain, maka dia dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Karena perbuatan yang jelas dosa, dan ia malah membawa dosa kepada yang lain, anaknya, bayinya, atau mungkin adiknya, mungkin siapapun. Dengan demikian, tentu kita sangat berharap, mudah-mudahan kita semuanya menjaga anak kita, jangan sampai anak kita terdedah kepada tontonan yang buruk. Ini sebuah tontonan yang sangat buruk bagi anak-anak kita. Mungkin bukan hanya bagi bayi yang dibawa, nanti anak-anak yang lain yang sebaya, ada cerita-cerita dari anak. Akhirnya anak itu akan terbawa kepada masa lalunya dahulu, ketika mungkin, na'udzubillah min dzalik, orang tuanya malah memanfaatkan anaknya untuk perbuatan dosa. Ya baik Pak Ustadz, ini kan sebenarnya sosok ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya begitu ya. Lalu bagaimana bentuk pertanggungjawaban sosok ibu seperti ini di akhirat kelak Pak Ustadz? Ya Mbak Wanda, pertanggungjawaban seorang ibu berarti 2. Pertanggungjawaban atas dirinya sebagai ibu, pertanggungjawaban atas anaknya. Karena ibu tidak bisa dilepaskan dari anak. Anak pula sesungguhnya harus mendapatkan seluruh yang dibutuhkan oleh anak. Pendidikan, kemudian seluruh kebutuhan-kebutuhan kesehatan, kebutuhan-kebutuhan sosiologisnya, kebutuhan psikologisnya. Berarti kalau ibu, orang tua mengabaikan hak-hak anak, maka ia akan dibawa oleh Allah. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak menjalankan amanahmu kepada anakmu? Anak itu adalah amanah dariku. Dan orang tua yang mengabaikan hak anak berarti mengabaikan dirinya sebagai seorang ibu. Padahal ibu jelas sekali tingkatannya mulia, kedudukannya tinggi di sisi Allah. Sampai dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Kita khawatir bukan surga yang ada di
ibu, ada di benak ibu, ada di telapak kaki ibu. Tapi naudzubillah, kalau kita katakan jangan atau kita khawatir justru bukan surga yang dilihat oleh anak, tapi neraka karena perilaku orang tua yang mengabaikan hak anak, malah orang tua mencontohkan yang buruk untuk anaknya, dan ia akan bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab pula terhadap anak-anak. Nauzubillah min zalik. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan juga tausiah yang telah diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam kondisi sehat walafiat ya Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wanda.